Pamor Wosuta tentunya sahabat Pusaka Jawa sudah sering saya jelaskan, pamor sejuta rakyat. Dalam arti sejuta rakyat, pamor Wosuta itu paling populer. Pamor Wosuta, pamor Ngulit Semangka paling populer karena banyak sekali terdapat di Tosanaji, baik itu badik, baik itu pedang, baik itu keris, baik itu tombak. Untuk Pulau Jawa, Bugis, Sumatera, dan Bali mesti banyak sekali. Dan pamor Wosuta bentuknya adalah bulat-bulat, ada garis-garis yang tidak beraturan, ya, garis-garis tidak beraturan tapi ada bulat-bulatnya. Dan pamor Wosuta tergolong pamor lumah, dalam arti pamor yang tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya. Pamor Wosuta juga pamor tiban. Pamor tiban artinya pamor yang tidak dirancang oleh empunya dalam pembuatannya, artinya min rahmatillah, ya. Jadi sebagian ahli tancep keris beranggapan bahwasanya di antara pamor Wosuta sering terselip pamor yang berbeda fungsi tuahnya. Jadi begini, kalau pamor Wosuta kan terkenal dengan tuah dan angsarnya sebagai pecinta keris adalah memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Tapi kadang terselip, saya bilang kadang terselip pamor-pamor yang istimewa, yang mempunyai tuah seperti menyingkirkan pemiliknya dari bahaya kebakaran, yang akhirnya disebut pamor singkir geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari mara bahaya baik dohir maupun batin, diberikan kebahagiaan yang tak terhingga, tak terduga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur tombak lurus milik kolektor Selawi, yaitu Mas Hanif. Saya terima kasih kepada Mas Hanif yang mau mereview pusakanya untuk mengedukasi generasi milenial agar lebih tahu, paham, dan setelah tahu, paham, kemudian bisa ada rasa untuk mencintai warisan budaya leluhur kita yang adiluhung berbentuk Tosanaji. Selain Tosanaji kan banyak tuh situs-situs candi, ya, jenis tarian dan lain. Cuman di channel ini saya akan membahas khusus untuk Tosanaji. Sahabat Pusaka Jawa, Tosanaji sendiri adalah, Tosan artinya besi, aji artinya yang dimuliakan atau yang lebih lebih khusus, ya sahabat Pusaka Jawa. Karena bahannya pun mencakup beberapa bahan yang dari langit dan juga dari bumi. Dari bumi adalah biji besi, bajanya juga ada. Kemudian dari langit adalah untuk pamornya, batu meteornya, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini di dalam warongko ini ada satu dapur tombak lurus yang menurut saya istimewa karena bilahnya lumayan utuh, tebel, panjang, dan pamornya pun bagus. Ya, sebelum kita membuka sebelum membuka dapurnya, saya akan sebutkan bahwasanya di dalam warongko ini ada dapur tombak andong atau dapur tombak godong andong atau ron andong, sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi tombak godong ron andong itu
adalah mempunyai ciri-ciri. Saya buka dulu. Sebelum saya buka dulu, ini kita lihat warongkonya. Warongkonya gaya-gaya warongko Madura. Bahannya istimewa, kayunya. Pengennya nggak mau dilepas. Sahabat Pusaka Jawa bisa melihat, kalau dari warnanya yang cerah, kuning keputih-putihan, warnanya putih, pasti cendana. Ya, cendana yang terbaik adalah cendana tim-tim, dan ini cendana tim-tim. Kalau secara nilai ekonomi, bikin rangka cendana sebegini ya 1 juta atau 1 juta lebih lah. Ya, jadi bermain pusaka itu kalau sudah paham bisa ngekir. Ngekir itu merinci. Duh, rangkanya aja susah segitu. Apalagi nanti tombaknya ya pasti istimewa. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan, kita review tombak godong andong atau ron andong. Kenapa dinamakan tombak godong andong atau ron? Karena bilahnya mirip dengan daun andong. Ya, kalau sahabat Pusaka Jawa tidak tahu godong andong, carilah di googling lah. Daun andong. Ya, ciri-cirinya adalah bilahnya yang pipih tapi memakai ada-ada. Ada-adanya itu dari pangkal sampai ujung. Kelihatan. Nah, ini ada-ada nih. Ya. Ini ada-ada nih, ada garis. Sahabat Pusaka Jawa, ini ada garisnya. Ya. Kemudian bilahnya simetris. Bagus. Kelihatan nggak ya? Dari jauh aja. Nah, bilahnya simetris. Oke ya. Kita dekatkan lagi. Oke. Kalau dilihat dari pucukannya, ini Anggabah Kopong. Anggabah Kopong. Kemudian pamornya ini adalah pamor Wosuta. Pamor Wosuta. Pamor Wosuta tentunya sahabat Pusaka Jawa sudah sering saya jelaskan, pamor sejuta rakyat. Dalam arti sejuta rakyat, pamor Wosuta itu paling populer. Pamor Wosuta, pamor Murid Semangka paling populer karena banyak sekali terdapat di Tosanaji, baik itu badik, baik itu pedang, baik itu keris, baik itu tombak. Untuk Pulau Jawa, Bugis, Sumatera, dan Bali mesti banyak sekali. Dan pamor Wosuta bentuknya adalah bulat-bulat. Bulat-bulat, ada garis-garis yang tidak beraturan. Ya. Garis-garis tidak beraturan, tapi ada bulat-bulatnya. Dan pamor Wosuta tergolong pamor lumah. Dalam arti pamor yang tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya. Pamor Wosuta juga pamor tiban. Pamor tiban artinya pamor yang tidak dirancang oleh empunya dalam pembuatannya. Artinya min rahmatillah. Ya. Jadi, sebagian ahli tanjek keris beranggapan bahwasanya di antara pamor Wosuta sering terselip pamor yang berbeda fungsi tuahnya. Jadi begini, kalau pamor Wosuta kan terkenal dengan tuah dan angsarnya sebagai pecinta keris adalah memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Tapi kadang terselip, saya bilang kadang terselip pamor-pamor yang istimewa, yang mempunyai tuah seperti menyingkirkan pemiliknya dari bahaya kebakaran, yang akhirnya disebut pamor singkir geni. Kan sering mendengar ya, orang-orang tua kita dulu kan kadang memberi nama satu dapur pusaka sesuai dengan fungsinya. Yang pernah saya review pada video-video sebelumnya kayak keris pedut adalah setelah dibuka tilam atau brojol atau pedang pedut ternyata suduk paru. Ternyata fungsi pedut itu adalah menutupi entah itu personal atau rumah atau hartanya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari mara bahaya. Umpamanya rumah itu mau dimaling, dimasukin rampok, itu rumah bisa tidak kelihatan, entah itu tertutup kabut, entah itu berbentuk hutan kelihatannya, entah itu segoro atau kelihatannya laut. Nah, itu pedut. Ada yang bilang malah, ini kemarin saya diskus dengan Pak Edi, kolektor
Selawi yang suka saya review pusakanya, orang tuanya Pak Edi dulu punya dapur keris, bilangnya keris apa? Keris sandang pangan. Setelah Pak Edi lihat-lihat ternyata dapurnya ya pamore Wosuta. Jadi pamor Wosuta. Jadi ya memang Wosuta kan untuk ini ya, untuk memudahkan mencari rezeki dan juga hidupnya tentram. Ya sahabat pusaka Jawa. Dan kita kembali lagi, kalau keris dapur tombak ini, godong andong atau ron andong, ini adalah lebih kebanyakan fungsinya sebagai pusaka. Lebih sebagai pusaka. Walaupun ini secara fungsional pun bisa, karena bilahnya ini panjangnya 31 cm dari metuk ke sini sampai ke ujung bilah itu 30 cm, lebar bilah bawah itu 4 cm, yang mau ke ujung bilah 1 cm. Dan ini bilahnya tebal dan kokoh. Kalaupun buat difungsikan, maaf, untuk senjata berburu, berperang masih bisa. Tapi tombak godong andon atau ron andon ini, ron andong itu lebih diciptakan oleh empu-empu era pada masa kerajaan Pajajaran maupun Segaluh. Ya sahabat pusaka Jawa. Jadi kalau bicara Pajajaran maupun Segaluh, paling kan sahabat pusaka Jawa akan teringat pada empu-empu Pajajaran. Empu-empu Pajajaran itu ada berapa ya? 4 saudara yang memang peken lah ya, terkenal. Pertama Ki Kuwung, kedua Ki Kuwung, Nimbok Sombro, kemudian Empu Keleng, ya, Empu Keleng, Ki Kuwung, Nimbok Sombro, sama Ki Angga. Mereka itu satu keluarga pada era zaman Pajajaran. Nimbok Sombro mempunyai anak yang melanjutkan orang tuanya, Nimbok Sombro, sebagai empu yang domisilinya di Gunung Tawang dekat Semarang, namanya Ki Gede Ageng Tawang. Ya, Ki Gede Ageng. Kenapa dinamakan Ki Gede Ageng Tawang? Itu untuk membedakan pada zaman itu ada namanya Ki Gede Ageng Pamekasan Madura. Jadi disebutkan Ki Ageng Gede Tawang biar membedakan, karena ada Ki Gede Ageng yang dari Madura sejaman seera pada saat itu. Ya. Kemudian Ki Kuwung itu mempunyai beberapa orang anak, ya, seperti Jaka apa ya? Nanti dulu Empu Salahita. Kemudian tak minum dulu biar saya hafalannya ingat. Empu Salahita, Jaka Suratman, kemudian Empu Paneti, ya, terus Jaka Jati dan Lara Sembaga. Lara Sembaga apa Semanga itu, pokoknya itulah. Lara Semanga ya. Jadi dia mempunyai 4 orang anak. Berapa ya? Empu Salahita, Jaka Suratman, Lara Sembaga, Empu Paneti, Jaka Jati, 5. Jadi Ki Kuwung mempunyai 5 orang anak. Mereka semuanya menjadi empu. Dan berdasarkan literatur yang saya baca, Empu Salahita termasuk empu yang mengantar Jakasura. Jakasura itu anaknya Empu Supo Mandrangi yang menikah dengan adiknya Adipati Blambangan, karena sudah membuat putran pusaka yang diambil dari Majapahit. Kemudian setelah menikah, Empu Supogati pergi ke Majapahit untuk menyerahkan pusaka yang dicuri oleh Adipati Blambangan. Kemudian di sana Empu Supogati dihadiahi tanah perdikan. Tanah perdikan itu tanah yang tidak diberikan bebas pajak dan diberi satu gelar kepangkatan paling tinggi, yaitu pangeran. Jadi dia diberikan pangkat Empu Supo Mandrangi, diberikan pangkat pangeran di daerah Sedayu yang kemudian dikenal dengan Pangeran Sedayu, dan akhirnya juga diangkat jabatan di Majapahit sebagai Empu Lurah, dalam arti membawahi banyak empu di kerajaan. Dia
dia pemimpinnya, petuanya istilahnya ya. Nah, Jakasura ketika sudah besar, dewasa, itu menanyakan kepada ibunya, siapa sih bapaknya? Bapaknya dijelaskan. Oh, ternyata ke sana. Dan Jakasura pun diantar oleh Empu Salahita. Nah, Empu Salahita itu anaknya Ki Kuwung untuk menemui Pangeran Sedayu. Ceritanya begitulah. Jadi, kalau kok bisa Empu Pajajaran ke situ? Kan pada review sebelumnya saya jelaskan bahwasanya pada 1357 tahun Masehi 1357 itu terjadi perang Bubat antara Pajajaran dan Majapahit yang akhirnya di akhir ceritanya adalah Pajajaran runtuh dan dari pihak Majapahit melaksanakan strategi politik bahwasanya rakyat Parahyangan tidak boleh membuat pusaka berbentuk keris, pedang ataupun tombak kecuali kujang. Nah, empu-empu yang masih bertahan untuk tinggal di Parahyangan, mereka hanya membuat kujang saja. Dan empu-empu yang sekiranya tidak berkenan atau mungkin lebih pengen maju karena mungkin banyak alasan, entah itu motif ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya pindahlah ke Tuban. Karena pada saat itu Tuban menjadi salah satu bandar internasional atau jalur sutra. Mungkin kalau sekarang mungkin Jakarta kali ya. Jadi kalau umumnya dari India itu tidak langsung lurus ke, kalau mau ke mana? Ke Cina itu tidak langsung lurus ke Cina karena di situ di India, Sri Lanka kan ada satu laut yang ombaknya besar. Jadi dia muter ke bawah ke Jawa dulu. Dari Jawa nanti muter ke Sulawesi sana. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi jalurnya itu termasuk jalur sutra di Tuban. Dan beberapa empu yang dari Pajajaran ada yang tidak ikut masuk ke jadi empu atau mendaftarkan diri jadi empu Majapahit. Mereka berdiri sendiri. Ya termasuk kayak Empu Nimbok yang tadi saya sebutkan tadi, yang empu-empu dari Pajajaran ya, Ki Kuwung, Empu Keleng, Empu Angga, sama Nimbok Sombro ya sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi itu belum anak-anaknya. Tapi kalau Empu Salahita itu tadi dijelaskan, berarti Empu Salahita waktu itu juga tinggal di Blambangan dan akhirnya mengantar ke Jakasura atau Empu Supo Anom menemui ayahnya yaitu Empu Supo Mandrangi atau Empu Sedayu atau Pangeran Sedayu atau Empu Pitrang atau Empu Ramban, yaitu satu orang. Jadi kalau bicara ini garapannya Empu Pitrang ya Sedayu, karena Empu Supo Mandrangi ketika ke Blambangan dia mengganti nama jadi Pitrang. Ya sahabat, ini sekedar sekilas balik agar sahabat Pusaka Jawa tahu sejarah, karena Tosan Aji tidak jauh dari sejarah. Makanya ketika belajar Tosan Aji, insya Allah sahabat Pusaka Jawa juga nanti step by step akan memahami. Ya, nanti agar sahabat Pusaka Jawa cinta akan budaya Indonesia Nusantara ini. Ya sahabat Pusaka Jawa, oke, tadi kita bahas tadi tentang tuah dan angsar dari pamor Woswutah. Ya, Woswutah kalau di Semenanjung Malaya, Brunei, Riau dan Malaysia mereka bilang beras tumpah karena memang wos artinya beras, utah itu tumpah. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau dirangkum dari ricikan seperti ini, tombak godongan, berarti diharapkan oleh empunya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemilik tombak ini adalah mempunyai satu keluasan rezeki, dalam mencari rezeki itu dimudahkan. Setelah dimudahkan kemudian itu hidupnya tentram, didukung dengan lurus mempunyai filosofi adalah ketauhidan pada Tuhan Yang Maha Esa dan keteguhan hati. Orang mencong-mencong. Orang iwa, orang kiri, orang pelin-pelan. Seperti itu. Karena wong Tegal ngomong ya sahabat Pusaka Jawa. Dan ini estimasi adalah tangguhnya adalah Pajajaran ataupun Segalu. Estimasi itu kira-kira. Kalau dilihat dari literatur dan juga lihat dari besi, ya, walaupun umpamanya begini, dibikinnya di Tuban, dibikin oleh empu-empu Pajajaran yang pindah ke Tuban, tapi kan itu eranya sama. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi zaman adalah peradaban
yang selalu meninggalkan bekas dan cirinya masing-masing. Alangkah baiknya kita sebagai generasi muda itu banyak bersyukur. Bentuk syukur kita adalah mempelajari, memelihara, jangan merusak. Kalau sahabat Pusaka Jawa tidak suka dengan hal-hal seperti tosan aji, silakan dialih rawatkanlah kepada orang-orang yang menyukai dan mau memelihara. Karena ini merupakan cagar budaya. Banyak sekali pusaka atau tosan aji kita yang terbang ke luar negeri dan balik lagi susah. Kayak kemarin keris di Ponorogo setelah ratusan tahun baru pulang. Walaupun di situ terjadi polemik naga siluman itu benar apa enggak sih? Wallahu a'lam, karena banyak versi seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Sahabat Pusaka Jawa barangkali ingin request untuk dapur yang akan dibabar, silahkan komen di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video, memberikan edukasi kepada sahabat Pusaka Jawa yang pemula. Untuk para senior tosan aji, saya ucapkan minta maaf bila ada salah-salah kata karena saya masih tahap belajar ya. Dan tetap saya akan terus belajar lewat langsung dari senior, belajar lewat buku, belajar dari pengalaman. Sahabat Pusaka Jawa, jangan pernah merasa punya ilmu, karena pada saya menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Ya, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.